Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbinar Fikri dengan NIM 2523034 dari kelas PTIK 6A. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh dosen yaitu Ibu Amelia Permatasari, SPD MKOM. Nah, di sini ujian akhirnya itu ialah membuat aplikasi berbasis Android. Aplikasi yang saya bikin yaitu ialah aplikasi sistem booking lapangan modern. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi booking lapangan modern ini yang telah saya kembangkan menggunakan Sportbox. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan Regenerative Expo sebagai framework mobile dan Firebase sebagai database online. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan lapangan olahraga secara online tanpa harus datang ke tempat penyewaan. Selain itu, aplikasi ini juga membantu admin dalam mengelola data lapangan dan bookingan lapangan secara real time. Nah, jadi selain itu, aplikasi ini juga membantu admin dalam pembuatan aplikasi ini. Saya menggunakan beberapa aplikasi atau web bantuan dalam pembuatan aplikasi berbasis Android ini. Yang pertama itu ada namanya Regenerative Expo, di mana Regenerative Expo ini digunakan untuk membangun aplikasi mobile Android secara lebih cepat dan modern. Kemudian yang kedua itu Expo Router. Itu digunakan untuk mengatur navigasi antar halaman aplikasi. Yang ketiga yaitu Firebase Authentication. Itu digunakan untuk sistem login pengguna, baik itu admin atau customer. Selanjutnya ada Firebase Firestore. Nah, di sini ialah digunakan sebagai database online real-time untuk menyimpan data lapangan dan bookingan. Nanti misalkan data pengguna yang telah membooking lapangan akan disimpan di Firebase Firestore ini. Kemudian yang paling utama itu ialah aplikasi VS Code, di mana aplikasi VS Code ini adalah kode editor utama dalam proses pengembangan aplikasi yang telah saya kembangkan, itu aplikasi sistem booking lapangan modern. Nah, sebelum ini saya akan sedikit menjelaskan kode program dari aplikasi sistem booking lapangan ini. Nah, di sini adalah struktur project dari aplikasi Sportbox yang telah saya kembangkan menggunakan Regenerative Expo dan Firebase. Ini struktur project yang dibuat agar menjadi codingan ini menjadi lebih rapi
dan mudah dipahami serta mempermudah proses pengembangan aplikasi ke depannya apabila aplikasi ini akan diupdate oleh admin atau yang telah membuat aplikasi itu. Nah, yang pertama itu ada folder yang paling utama itu folder out. Nah, di mana folder ini digunakan untuk halaman autentikasi pengguna, yaitu sebagai halaman login. Nah, di dalam folder ini terdapat ada dua file. Yang pertama itu file login yang berfungsi sebagai halaman awal aplikasi sebelum pengguna masuk ke sistem. Nah, pada halaman login ini, pengguna dapat memilih apa namanya itu role mau sebagai admin atau sebagai pengguna. Nah, selain itu, pengguna juga bisa memasukkan email dan password untuk dapat mengakses aplikasi. Sistem login ini nanti akan terhubung langsung ke Firebase Authentication itu sehingga proses autentikasi menjadi lebih aman. Nah, misalkan nanti eh apabila pengguna ini belum mendaftar, nah kami sudah menyediakan ada namanya fitur register. Nah, di mana di sini pengguna bisa mendaftar terlebih dahulu sebelum pengguna itu login ke halaman booking lapangan. Nah, di sini pengguna bisa mendaftar dengan nama, email, dan password. Setelah pengguna mendaftar atau meregister, pengguna akan diperintahkan di sini untuk mengisi password dan username yang telah terdaftar. Nah, apabila tidak terdaftar, maka nanti dia akan error atau akun Anda tidak terdaftar di sistem kami. Misalkan pengguna tidak mengisi salah satu kolom, maka akan muncul keterangan error. Email dan password wajib diisi. Kemudian kalau pengguna tidak memilih role itu kan antara pengguna dan admin. Nah, kalau tidak memilih role, dia akan memuncul keterangan error, kemudian pilih role terlebih dahulu. Nah, itu untuk di halaman login. Selanjutnya ada folder admin yang digunakan khusus untuk halaman yang hanya dapat diakses oleh admin. Nah, di dalam folder admin ini terdapat beberapa file seperti add file, booking, customer, dashboard, edit file, dan manage file. Nah, yang pertama yaitu ada halaman dashboard atau file dashboard. Nah, di sini fungsinya sebagai halaman utama admin yang menampilkan menu dan statistik yang telah masuk ke data admin. Nah, ini adalah kode program di file dashboard. Kemudian ada add field. Nah, di add field ini digunakan admin untuk menambahkan data lapangan, baik itu lapangan futsal atau lapangan lainnya.
Admin juga bisa menambah harga, kemudian gambar, gambar lapangan, lokasi lapangan, kemudian deskripsi lapangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu di file, ada namanya file booking. Nah, di file booking ini digunakan admin untuk melihat dan mengelola data bookingan lapangan. Jadi apabila pengguna telah membooking, maka data-data itu akan masuk ke halaman booking di tempat admin. Nah, di sini ada keterangannya, keterangan booking dari pengguna. Kemudian admin juga bisa mengkonfirmasi atau membatalkan bookingan. Selanjutnya eh, sedikit saya menjelaskan tentang customer. Nah, dalam folder customer ini digunakan untuk halaman khusus pelanggan aplikasi. Di dalam folder ini terdapat beberapa file seperti home, detail, booking, kemudian profile, history. Nah, saya akan yang pertama itu di file home, yaitu berfungsi untuk menampilkan daftar lapangan yang tersedia. Jadi data lapangan yang ditampilkan pada halaman home langsung diambil dari Firebase Freestore secara real time. Nah, selanjutnya itu adalah selanjutnya ada file detail. Nah, di mana pada file detail ini digunakan untuk menampilkan informasi detail mengenai lapangan. Baik itu seperti gambar lapangan, kemudian nama lapangan, harga lapangan, harga penyewaan lapangan per jam. Kemudian ada keterangan bahwa lapangan ini premium dengan rumput sintetis kualitas terbaik misalkan. Kemudian ada juga tombol atau button tempat booking sekarang. Nah, itu untuk di file detail. Kemudian eh, ke file kita akan ke file bookingan, di mana di bookingan ini adalah tampilan bookingan ketika pengguna telah mengklik tombol booking itu tadi. Nah, jadi di sini pengguna akan disuruh mengisi tanggal dan jam waktu pemesanan. Kemudian ada file history, di mana di sini digunakan untuk menampilkan riwayat booking yang pernah dilakukan pelanggan sebelumnya. Jadi ketika pelanggan telah booking pada sebelumnya, maka akan ditampilkan di halaman history. Jadi dengan struktur pengguna dan admin yang seperti ini, atau setiap halaman yang terpisah, itu memiliki fungsi masing-masing, sehingga aplikasi ini menjadi lebih mudah digunakan dan lebih rapi atau lebih profesional lagi. Kemudian saya akan menjelaskan, nah kemudian juga terdapat folder config. Nah, di folder config ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi koneksi aplikasi ke Firebase. Nah, di dalam folder ini terdapat file Firebase yang berisi APK
yang berisi APK dan konfigurasi project Firebase. Jadi file ini sangat penting karena digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan layanan Firebase seperti Authentication dan Firebase Database. Jadi di file ini itu sangat penting dikarenakan menghubungkan antara kode program ke Firebase, ke database. Jadi dengan melalui konfigurasi ini, aplikasi dapat melakukan login pengguna, menyimpan data lapangan, serta menyimpan data booking secara online dan real time. Nah, selain folder itu tadi, terdapat juga file layout yang digunakan untuk mengatur sistem navigasi aplikasi menggunakan Expo Router. Kemudian ada juga indeks yang digunakan atau fungsinya sebagai halaman awal ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Biasanya file ini akan langsung mengarahkan pengguna ke halaman login. Jadi file ini itu tempat mengarahkan pengguna ketika mengklik aplikasi maka akan langsung ke halaman login. Nah, dengan struktur kode program yang seperti ini, Sportbox yang telah saya kembangkan, aplikasi ini menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami, dan mempermudah proses maintenance maupun pengembangan atau penambahan fitur yang terbaru. Ketika admin akan menambahkan fitur-fitur yang lebih bagus ke depannya. Jadi nanti admin bisa menambahkan beberapa fitur yang lebih profesional lagi. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang database. Nah, jadi database yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu Firebase Firestore. Nah, Firebase Firestore ini merupakan database online berbasis cloud yang disediakan oleh Google Firebase. Database ini digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi secara real-time sehingga dapat langsung diperbarui tanpa perlu melakukan refresh aplikasi secara manual. Nah, pada aplikasi Sportbox, Firestore digunakan untuk menyimpan data lapangan, kemudian data booking lapangan, serta data pengguna aplikasi. Nah, di dalam Firebase Firestore terdapat beberapa collection atau kumpulan data. Nah, yang pertama itu ada file yang digunakan untuk menyimpan seluruh data lapangan olahraga yang tersedia di aplikasi. Misalkan saya di sini membuat lapangannya itu guna Paksi yang berada di lokasi Bukit Tinggi. Kemudian ada futsal champion di Tigo Balai. Nah, kemudian ada juga tenis lapangan atau tenis lapangan yang berada di Bukit Tinggi. Nah, ini adalah tempat penyimpanan data lapangan. Jadi ketika admin menambah lapangan baru, data lapangan itu otomatis akan masuk ke eh, ke data. Nah, selanjutnya itu terdapat eh, data booking, di mana di sini itu untuk menyimpan seluruh data pemesanan lapangan yang telah dilakukan pelanggan. Misalkan di sini ada namanya
RB. Jadi data RB itu akan masuk ke tabel booking. Nah, di dalam tabel booking ini terdapat informasi seperti nama, itu tadi nama, kemudian nama lapangan yang dipesan, kemudian ada tanggal booking, serta kemudian ada status bookingnya, sukses misalkan. Kemudian ada total pembayaran. Nah, dengan adanya tabel booking ini, admin dapat melihat seluruh aktivitas booking pelanggan itu secara real time melalui dashboard admin. Nah, yang terakhir ada tabel tabel user. Nah, di tabel user ini adalah tempat penyimpanan data pengguna, baik itu data admin maupun data pelanggan. Nah, ini adalah data pelanggan yang telah meregister. Nah, pada tabel ini data pelanggan yang tersimpan yaitu seperti email, nama, kemudian role. Artinya setiap perubahan data yang dilakukan admin akan langsung terlihat oleh pelanggan secara otomatis di aplikasi. Sebagai contoh, ketika admin menambahkan lapangan baru, maka lapangan tersebut langsung muncul pada halaman home lapangan tanpa perlu refresh aplikasi. Nah, jadi melalui Firebase Authentication ini, pengguna dapat login menggunakan email dan password. Kemudian data pengguna akan digunakan untuk menentukan hak akses pengguna apakah sebagai admin dan pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi yang telah saya kembangkan menggunakan Firebase Register ini. Nah, di sini adalah halaman utama. Nah, sebelum halaman utama ini, kita akan uji coba dulu menjalankan melalui video code ini. Nah, nah, kalau untuk menjalankan kode programnya, kita akan mengetik itu npx export star, kemudian enter. Kemudian tunggu beberapa detik, maka akan muncul tuh kode QR atau link ke aplikasinya langsung. Nah, di sini sudah muncul kode QR. Kode QR ini adalah untuk yang di HP. Jadi yang di HP menggunakan aplikasi tambahan atau mendownload aplikasi Expogo. Jadi di aplikasi Expogo itu kita sebagai kita yang mengembangkan aplikasi ini menguji cobakannya menggunakan aplikasi Expogo. Kemudian men-scan kode QR ini. Nah, di sini saya menggunakan laptop, sama saja. Berarti kita menggunakan link ini aja. Nah, di sini adalah halaman utama, halaman login yang telah kita jelaskan tadi. Kita akan coba klik ke halaman admin lah. Kalau admin kan sudah ditentukan emailnya. Emailnya itu admin email.com. Kemudian passwordnya admin 223. Login.
Nah, ini adalah dashboard di halaman admin. Kemudian ini adalah statistik hari ini. Itu total bookingan itu ada 4, kemudian pelanggan, kemudian ada total lapangan, kemudian ada pendapatan. Nah, ini ada beberapa menu di halaman admin, itu menu tambah lapangan, kelola booking, kemudian data pelanggan, kemudian kelola lapangan. Misalkan admin akan menambahkan akan menambah lapangan, maka disinilah tempat admin menambah lapangan. Kita akan mengisi nama lapangannya, kemudian harga per jam, lokasi, kemudian deskripsi, kemudian ada juga menambah gambar supaya lebih menarik lagi. Kemudian ada menu kelola bookingan. Nah, jadi menu kelola bookingan ini adalah tempat pelanggan yang sudah membooking. Kemudian pelanggan yang sudah membooking, datanya akan masuk ke sini, ke halaman kelola bookingan admin. Admin akan mengkonfirmasi atau membatalkan. Gitu. Kemudian ada menu data pelanggan. Nah, di sini data pelanggan yang sudah terdaftar atau yang meregister itu ada 2. Seperti namanya ini Fikri Dian Yogi. Kemudian kelola lapangan. Nah, di kelola lapangan ini adalah tempat admin menghapus lapangan. Jadi kalau misalkan admin ingin menghapus lapangan, ya di sini tempatnya. Nah, itu adalah di halaman admin. Kemudian kita akan ke halaman pelanggan. Coba kita belum punya akun, kita akan register. Jadi, register ini adalah tempat di mana pelanggan baru yang belum memilih akun. Misalkan namanya Mas Roy. Kemudian emailnya Mas Roy 1 Mas Roy email.com. Kemudian passwordnya 123 supaya lebih mudah kan. Register pelanggan. Nah, apabila sudah seperti ini, berarti Mas Roy tadi sudah terdaftar sebagai pengguna. Coba kita mengisi yang Mas Roy tadi. Namanya Mas Roy. Mas Roy gmail.com. Passwordnya Mas 123. Nah, login sekarang. Nah, kan tadi sudah terdaftar. Di ini adalah halaman home pengguna, di mana sini ada data lapangan. Misalkan kita akan membooking lapangan yang di Guna Paksi misalkan. Nah, misalkan tanggalnya, kalau di laptop kita nggak bisa memilih tanggal, tapi kalau di HP kita bisa memilih tanggal dan jam pembookingan. Kemudian
durasi sewa, misalkan sewanya berapa jam. Kalau 1 jam kan 120, misalkan 2 jam itu 240. Kita booking 2 jam, kemudian booking sekarang. Oh, nama customer yang tidak berisi. Nah, misalkan nama customernya Mas Roy. Nah, kita booking sekarang. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, bookingan itu setelah data booking lapangan itu sudah masuk ke admin. Jadi admin bisa mengkonfirmasi, membatalkan, atau menyetujui. Misalkan kita balik ke halaman admin misal. Admin Mailcom dan admin 123. Nah, ini kita kembali lagi ke halaman admin. Kita akan melihat yang telah membooking tadi. Misalkan ada ini yang membooking baru tadi namanya ini Mas Roy. Ya kan admin bisa mengonfirmasi atau membatalkan pesanan. Nah, konfirmasi sukses misalnya. Kemudian bisa membatalkan juga. Kalau membatalkan berarti bookingnya itu cancel atau udah ada yang membooking sebelumnya. Nah, itu untuk halaman booking. Kemudian data pelanggan. Nah, data pelanggan juga akan otomatis masuk sini. Mas Roy akan masuk ke data pelanggan. Begitu juga di Virabase database-nya. Data Mas Roy itu juga masuk ke sini ke Virestore database-nya. Dia otomatis akan terhubung karena sudah menggunakan Virestore database-nya. Kita kembali ke halaman pelanggan. Mas Roy gmail.com Mas. Nah, kita sudah kembali ke halaman data pengguna. Jadi inilah aplikasi yang telah saya kembangkan atau sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, mungkin itu dari penjelasan saya. Mungkin ada kekurangan dalam penjelasan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Dan terakhir saya minta maaf, ini tidak bisa menghidupkan kamera dikarenakan ada beberapa terkendala. Nah, mungkin itu dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.